Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Hijrana, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palopo, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah komunikasi organisasi dengan dosen pengampu yaitu Ria Amelinda SIKOM MIKOM. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang iklim organisasi dan pengaplikasian iklim organisasi di suatu organisasi. Yang pertama, pengertian iklim organisasi. Iklim organisasi adalah keadaan, kondisi, dan karakteristik lingkungan tempat bekerja yang menjadi ciri khas sebuah organisasi yang terbentuk dari sikap, perilaku, dan kepribadian seluruh anggota organisasi. Sedangkan menurut Davis dan Newstrom, iklim organisasi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan suasana internal lingkungan organisasi yang dirasakan anggotanya selama mereka beraktivitas dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, komponen-komponen iklim organisasi. Menurut Halpin, terdapat 6 klasifikasi iklim organisasi, yaitu open climate yang menggambarkan situasi di mana para anggota senang sekali bekerja, saling bekerja sama, dan adanya keterbukaan. Autonomous climate, yaitu situasi di mana ada kebebasan, adanya peluang kreatif, sehingga para anggota memiliki peluang untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka. The controlled climate, yang ditandai penekanan atas prestasi dalam mewujudkan kepuasan kebutuhan sosial setiap orang bekerja keras, kurang hubungan sesama. The familiar climate, yaitu adanya rasa kesejawatan tinggi antara pemimpin dan anggotanya. The paternal climate, yang bercirikan adanya pengontrolan pemimpin terhadap anggotanya. Dan yang terakhir adalah the closed climate, yang ditandai suatu situasi rendahnya kepuasan dan prestasi tugas serta kebutuhan sosial para anggota. Pemimpin sangat tertutup terhadap anggotanya. Yang ketiga adalah dimensi iklim organisasi. Menurut Litwin dan Stringer, iklim organisasi dapat dijabarkan melalui 5 dimensi, yaitu 1. Tanggung jawab adalah perasaan menjadi pemimpin terhadap diri sendiri, di mana ketika mendapat pekerjaan, orang yang bersangkutan sudah tahu bahwa itu adalah pekerjaannya. Yang kedua adalah identitas, yaitu perasaan memiliki terhadap perusahaan dan diterima dalam kelompok. Yang ketiga adalah kehangatan, yaitu perasaan terhadap suasana kerja yang bersahabat, lebih ditekankan pada kondisi keramahan atau persahabatan dalam kelompok yang informal, serta hubungan yang baik antar rekan kerja. Yang keempat adalah dukungan, yaitu hal-hal yang terkait dengan dukungan dan hubungan antar sesama rekan kerja, saling tolong-menolong, dan pada dukungan yang saling membutuhkan antara atasan dan bawahan. Yang kelima adalah konflik, yaitu situasi di mana terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat antar atasan dengan bawahan dan bawahan dengan bawahan. Yang keempat adalah jenis-jenis iklim organisasi. Kamaluddin mengemukakan bentuk iklim organisasi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, iklim terbuka adalah percaya pada bawahannya, terbuka dalam komunikasi, kepemimpinan yang menolong dan menghargai, pemecahan masalah secara kelompok, berbagi informasi, dan menciptakan tujuan hasil yang tinggi. Yang kedua adalah iklim tertutup, yaitu lebih mengutamakan pribadi daripada kerjasama, kepemimpinan yang otokrasi dan paksaan,
para bawahan bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan saja. Yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi. Menurut Timpe, ada 4 prinsip faktor-faktor yang mempengaruhi iklim, yaitu yang pertama adalah manajer atau pimpinan. Yang kedua adalah tingkah laku karyawan. Yang ketiga adalah tingkah laku kerja kelompok. Dan yang terakhir adalah faktor eksternal organisasi, di mana keadaan ekonomi adalah faktor utama yang mempengaruhi iklim. Contoh pengaplikasian iklim organisasi, tepatnya di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat. Ada 4 dimensi iklim organisasi yang menjadi dasar penelitian di organisasi ini, yaitu lingkungan fisik, kebebasan, kerjasama, dan keakraban. Dari hasil penelitian menunjukkan, Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat sudah menggambarkan iklim organisasi yang baik. Dari segi lingkungan fisik menunjukkan kebersihan yang selalu terjaga dengan baik, penerangan yang cukup di semua ruangan, ventilasi udara yang baik dan lancar, warna dinding yang cerah dan tidak membosankan, tata ruangan yang baik, tumpukan berkas yang rapi, dan peralatan kerja yang selalu tersedia dengan cukup sesuai kebutuhan. Dari segi kebebasan menunjukkan, pegawai yang ada sudah diberi kebebasan dalam beribadah secara leluasa, pegawai saling bertukar pikiran secara leluasa, pegawai bebas menyalurkan aspirasinya dalam proses pembuatan keputusan tanpa merugikan pegawai lain, serta pegawai bebas dalam mengungkapkan pendapatnya dan bebas berkreativitas dalam pekerjaannya tanpa takut terhadap kakunya suatu peraturan. Dari segi kerjasama menunjukkan, pegawai yang ada saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan apabila diperlukan, pegawai memberikan petunjuk kepada rekan kerja yang kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya, dan koordinasi antar bidang atau unit kerja yang terkait terlaksana dengan baik. Dari segi keakraban menunjukkan, pegawai sudah memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Pegawai saling mengunjungi satu sama lain bila ada yang sakit, dan pimpinan sudah memperlakukan bawahan seperti rekan kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.